Babun nahyi utawi bab mertelaken larangan anak lil hadisi saking mindah omongan selain nglaporno ila bulatil umuri maring piro-piro pemerintahan. Di kalau ada suatu masalah sedikit saja atau ada kesalahan siapa saja, itu jangan gampang kamu melaporkan kepada pemerintah, karena dilaporkan pada pemerintah itu nanti akan menjadi masalah. Misalnya kalau ada kecelakaan, tabrakan yang di situ sudah bisa damai gitu aja. Nggak usah kamu manggil polisi, melaporkan polisi di sana ada kecelakaan. Ya. Karena kedawa-dawa itu nanti malah sepedanya diambil, ngambilnya mahal dan terus malah menjadi masalah. Kalau bisa diselesaikan dengan keluargaan, ya selesaikan dengan keluargaan. Dalam hadis Bukhari, Rasulullah pernah mendapat laporan ada seorang sahabat Ansor laka al muhajirun al rajulun minal muhajirin rajulan minal ansor kasa'a rajulun minal muhajirin rajulan minal ansor. Di wong lanang sangka muhajirin nabuk bokongi wong sahabat ansor. Lalu sama-sama marah. Muhajirin mengatakan ya lal muhajirin, ansor ya lal ansor. Demi kewibawaan ansor, si muhajirin demi kewibawaan muhajirin. Wah. Lalu lapor kepada Rasulullah ingin minta dikisos. Yang ngono iku dikisos. Akhirnya Rasulullah mengatakan da'udak wal jahiliyah, tinggalkan pengakuan-pengakuan jahiliyah itu. Hadi muntinatun, ini barang yang menjijikkan, semacam itu kaya ngisos kaya ngono kaya nemen-temen ngono lho. Enggak pas wong ditabok ngono ae njaluk dibales wae. Mbok yo damai itu aja ngono. Jadi yang baik itu menu tidak harus kisosnya, tapi damainya. Dilaporkan pada pemerintah itu kalau sudah darurat. Lalu berita itu terdengar oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Wong munafik itu kalau sudah ada permasalahan sedikit saja itu sudah ngamuk. Dia mengatakan wallahi la yukhrijannal a'azzu minhal adal. Demi Allah, orang-orang mulia di negara Madinah akan mengusir orang-orang yang asor dari Madinah. Lah, orang-orang yang asor di Madinah itu yang dimaksudkan adalah kaum muhajirin karena nunut. Semulya adalah ansor karena sahibul bait, sahibul makan wal makanan. Akhirnya Sayyidina Umar marah ingin orang itu dibunuh. Rasulullah mengatakan, "Dakhu, biarkan saja. Ya Allah yatahaddan nas anna Rasulullah qatala ashabahu." Agar supaya orang-orang tidak bercerita bahwa Muhammad telah membunuh sahabatnya sendiri. Yang itu kan ya akhirnya terkondang. Dari sini dalam rangka menjaga image kewibawaan Islam, kita boleh meninggalkan perkara yang mestinya boleh dilakukan.
Seperti membunuh orang kafir itu boleh, tapi bukan berarti kewajiban. Nah, tidak melaksanakan dalam rangka menjaga image pada orang Islam. Jadi kata membunuh itu, bunuh orang kafir itu boleh saja, tapi masalah kewajiban tidak. Dan kenyataannya ketika Rasulullah Fathu Makkah, membuka kota Mekah yang membawa tentara yang begitu banyak, semula Rasulullah diusir oleh keluarganya, diusir oleh masyarakat Mekah, agamanya dimusuhi, yang semestinya kan ya berhak mereka itu dibunuh. Setelahnya Rasulullah datang membawa pasukan yang besar, dan sahabat atau pasukan mengatakan hadza yaumul malhamah, ini hari pembantaian. Sehingga orang-orang Mekah sama gemeter, sama redek, wah ini akan dibinasakan. Tapi Rasulullah malah justru mengatakan hadza yaumul marhamah, ini hari kasih sayang. Dan kemudian orang-orang yang memusuhi kepada Nabi Muhammad ditangkapi, dikumpulkan di sekitar masjid. Lalu Rasulullah tawaf dan sholat 2 rakaat. Saya mengatakan mata dhunnuna naf'ala bikum, kamu mempunyai dugaan akan saya apakan. Baru setelahnya itu dia mengatakan anta akhi, kau saudaraku, anta ibnu akhi, ibnu ami, kau anaknya pamanku. Kalau sudah kalah seperti itu, lalu Rasulullah mengatakan aqulu lakum kama yaqulu Yusufu li ikhwati, saya katakan kepada engkau sebagaimana apa yang dikatakan Nabi Yusuf terhadap saudara-saudaranya. Apa yang dikatakan Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya, yaitu la tasribal yauma yaghfirullahu lakum, tidak ada yang perlu diungkit kesalahan, biar lalu, yang lalu biar berlalu, yang belum jangan sampai kita bikin malu. Semoga Allah, ampunan dari Allah akan selalu memberi, akan selalu mengalir padamu. Rawaina dia idalam tad'u. Jadi jangan melaporkan omongan terhadap pemerintah, melaporkan suatu kata-kata apapun terhadap pemerintah idalam tad'u, ing dalam marikalane ora ngajak, ora narik apa naklun hadis, idalam tad'u ing dalam marikan ora narik ilahi maring naklul hadis apa daruratun darurat, selama tidak khawatir terjadi bahaya. Tidak ada terpaksaan. Jadi kalau tidak terpaksa, tidak usah lapor. Ada teman mencuri, ya jangan langsung dilaporkan dulu. Kita tegur, kita bilangi, kita tuturi. Kalau sudah darurat harus dilaporkan, ya terpaksa harus kita laporkan. Jadi kalau bisa dibina, nggak bisa dibinasakan, menurut oleh narik darurat mang li khaufi mafsadatin, krono khawatir kerusakan. Ini kalau dibiarkan tidak dilaporkan itu terus terjadi mafsadah wa nahwi lan padali mafsadah. Dasar larangan untuk melaporkan omongan kepada pemerintah kecuali dalam keadaan darurat, yaitu satu hadis rawaina ngliwataken ingsun
Imam Nawawi meritakan hadis fi kitab ing dalam kitab ingsun fi kitab Bai Abi Dawud wa Turmudi dalam kitab loro ne Abi Dawud lan Turmudi an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuballihuni aja nekakno ingsun sapa hadun wong siji min ashabi kang tetep sanging boro-boro sahabat ingsun an ahadin saking wong siji kang meneh sayan ing suci-wiji. Jangan sekali-kali di antara sahabatku menyampaikan sesuatu dari permasalahan orang lain, orang. Kenapa? Fa ini moko temesune ingsun iku hibu demen ingsun ala akhruja ing atas ento metu an akhruja ing ento metu ingsun ilaikum maring sira kabeh wa ana utawi ingsun iku salimus sadri kang niku jenenge slamet atine. Jadi jangan sekali-kali di antara sahabatku yang melaporkan sesuatu dari lain orang kepadaku, karena saya ingin keluar kepada mereka itu dalam keadaan hati tidak mamang, hati tidak ruwet, hati bening. Hati bening ini berarti tidak punya dugaan iku ngene, kayak ngene lho. Kalau kan melakukan sesuatu gak dilaporkan kan Kanjeng Nabi gak tahu. Kalau sudah gak tahu kan akhirnya akan padang enak. Tapi kalau sudah dilaporkan iki ngene itu akhirnya nguasno cahe ngene rada sebel ngene. Niki mboten nate jamaah bulan ya. Wis ketok ngene. Wah niku subur atau belum jamaah nih kok berani. Alah, ora usah dilapor wis weruh ketokne. Niki di antarane teng mriku. Paham dah? Jadi kalau ada masalah kecil-kecil jangan dilaporkan, diselesaikan sendiri. Kecuali kalau memang darurat, yaitu kalau dibiarkan akan terjadi mafsadah, terjadi bahaya, ya perlu diselesaikan. Itu nanti dibina, kalau tidak bisa dibina dibinasakan.